kriteria berikutnya adalah kaput dari radius, capitulum dan radial join. Ya, ini ada radial, kemudian ini ada join di sini, ini tampak terbuka. Kemudian oleh keranan proses, ya, untuk prosesus coronavirus ini berada pada oleh keranon fossa. Ya. Oleh keranon fossa itu adalah miliknya humerus. Kemudian oleh keranon fossa adalah miliknya ulna. Ini berada dalam oleh keranon fossa. Kolimasi mencakup seperempat proksimal radius, kemudian seperempat proksimal ulna, dan seperempat distal humerus, serta soft tissue di sekitar. Elbow joint berada pada pertengahan kolimasi. Lalu kalau ada rotasi bagaimana? Kalau ada rotasi, ada dua kemungkinan. Ada rotasi eksternal dan rotasi internal. Dilihatnya dari mana? Lihatlah radial head, ya, dan tuberosity yang superposisi dengan ulna. Kuncinya di radial head dan radial tuberosity yang superposisi dengan ulna. Sama seperti pada antebrahi AP tadi, ya. Patokannya adalah radial head dan radial tuberosity yang superposisi adalah 0,6 cm. Kalau superposisinya lebih dari 0,6 cm, artinya dia rotasinya, kalau lebih rotasinya internal, ya, rotasi ke sana internal. Kalau kurang berarti rotasinya adalah eksternal, ya. Oke, itu adalah untuk elbow joint proyeksi AP. Kemudian berikutnya, selain rotasi ada juga kemungkinan elevasi humerus. Elevasi itu maksudnya bagaimana? Humerusnya terangkat. Jadi harusnya kalau memposisikan elbow joint pada AP itu kan harusnya humerusnya juga nempel, ya, ke permukaan meja atau permukaan kaset. Tetapi ada kalanya humerus ini terangkat sehingga dia tidak true AP. Ya. Dilihatnya dari mana? Lihatlah bentuk dari proximal humerus dan distal radius 1 Ya, sekali lagi lihatlah perubahan bentuk dari proximal humerus, ya, atau distal radius dan ulna. Ya. Kalau proximal humerus ini mengalami pemendekan, maka ini ada elevasi humerus. Kalau distal radius ulna mengalami pemendekan, ini berarti ada elevasi distal radius dan ulna. Ya. Ingat, kalau ada pemendekan di distal radius dan ulna, maka yang mengalami elevasi adalah distal radius dan ulna. Kalau yang mengalami elevasi adalah humerus, yang mengalami pemendekan adalah proximal humerus. Ya. Ini untuk elbow joint proyeksi AP. Lalu kontras dan densitasnya bagaimana? Kontras, lihatlah dari cortical outline. Cortical outline dari apa? Untuk kontras, lihatlah struktur tipis yaitu cortical outline dari medial dan lateral epicondylus. Ini adalah struktur tipisnya, cortical outline-nya. Struktur tebalnya apa? Cortical outline dari oleh Lalu kalau densitasnya bagaimana? Lihatlah trabecular pattern dari medial dan lateral epicondyle. Kemudian struktur tebalnya dari apa? Dari BTP oleh Ranon atau Processus coronoideus. Oke, itu adalah
kriteria elbow joint proyeksi AP. Kita lanjutkan ke kriteria untuk elbow joint proyeksi lateral. Ini ada kriteria-kriteria ketepatan positioning elbow joint proyeksi lateral. Berikut ini adalah radiograf elbow joint proyeksi lateral. Yang pertama Anda lihat elbow joint-nya harus fleksi 90 derajat seperti ini, ya. Humerus berada pada sisi proksimal, ya. Kemudian di sisi lateral ada antebrahi, ya, tampak seperti ini. Kemudian elbow joint space, ya, tampak terbuka. Kemudian radial head dan processus coronoideus tampak superposisi. Ya, ini ada radial head, kemudian ada processus coronoideus tampak superposisi. Berikutnya tampak three concentric arcs, ya, tiga arc, ya, atau busur koeksentrik. Nah, ini busur koeksentrik itu di sini. Ada tiga, ya. Terdiri dari capitulum, trochlea, dan epicondylus. Kemudian elbow joint berada pada pertengahan kolimasi atau Center of Collimation Field, CCF. Kemudian seperempat proximal radius, seperempat proximal ulna, distal humerus, serta superposisi tampak di dalam area kolimasi. Kalau posisinya tepat, capitulum dan medial trochlea ini akan superposisi, kemudian kalau ada elevasi humerus, ya, radial head berada pada posterior coronoid, ya. Ini ada radial head, kemudian ada coronoid. Ini kalau dia ada elevasi humerus, ya, humerusnya terangkat, maka radial head ini akan berada pada posterior dari coronoid. Ini kan coronoid seperti ini. Ya. Dia akan tampak pada posterior. Kalau terjadi penurunan, berada di anterior dari coronoid. Ini untuk lateral. Lalu kontras dan densitasnya bagaimana? Anda lihat struktur tipis dan struktur tebal untuk cortical outline. Struktur tipis untuk menilai kontrasnya dilihat dari struktur tipis cortical outline processus olecranon. Dilihat ada cortical outline di sini. Kemudian ada struktur tebalnya processus coronoid atau condylus dari humerus. Nah, di sini tampak ada cortical outline, ini menunjukkan kontras dari yang struktur tebal. Kemudian kalau densitas dilihat dari apa? Dilihat dari BTP processus olecranon. Lalu struktur tebalnya dari apa? Struktur tebal dari processus coronoid atau condylus dari ya, processus coronoid atau condylus dari humerus. Ini untuk elbow joint lateral. Kemudian lanjut ke humerus proyeksi AP. Berikut ini adalah kriteria ketepatan positioning untuk humerus proyeksi AP. Yang pertama, untuk humerus proyeksi AP, medial dan lateral epikondil ini tampak in profile. Medial dan lateral epikondil tampak in profile. Kemudian radial head superposisi
dengan lateral aspek ya, ini radial head tanpa superposisi dengan lateral aspek dari ulna sebesar 0,6 cm. Kemudian greater tubercle in profile ya. Nah, greater tubercle-nya tampak in profile. Kalau tidak in profile ini ya tampak di sini ya. Dia geser ke sini sehingga tampak tidak eh, tegak lurus ya dengan arah pandangan Anda ya. Kemudian eh, laser tubercle ini tampak pada pertengahan antara greater tubercle, ini ada laser tubercle di sini ya, atau tuberculum minus ya, tampak pada pertengahan antara greater tubercle dan humeral head ya, atau kaput humerus. Kolimasi mencakup shoulder joint dan elbow joint. Tampak juga soft tissue di sekitarnya. Ya, CP ya, berada pada pertengahan midshaft dari humerus. Ini CP-nya di sini. Adanya rotasi ditunjukkan dengan dua cara. Kalau truk AP, greater tubercle ini tampak in profile pada sisi lateral. Laser tubercle terlihat di pertengahan antara greater tubercle dan lateral dan humeral head. Ya. Kalau ada rotasi internal bagaimana? Yang tampak in profile justru adalah laser tubercle-nya. Bisa juga dengan evaluasi radial head ya, yang superposisi dengan ulna. Jadi bisa dilihat superposisi di bagian atas atau superposisi di bagian bawah. Ya, sorry, rotasi bagian atas atau rotasi bagian bawah. Kalau rotasi bagian atas tadi dilihat dari greater tubercle-nya dan laser tubercle. Kalau laser tubercle-nya yang tampak in profile ini berarti rotasinya ke arah eksternal. Kalau di bagian bawah Anda melihatnya dari sama seperti elbow joint, yaitu pada radial head dan radial tuberosity yang superposisi dengan ulna. Standarnya berapa? 0,6 cm. Kalau kurang dari 0,6 cm, berarti dia rotasinya eksternal. Kalau lebih dari 0,6 cm, rotasinya internal. Lalu menilai kontras dan densitasnya bagaimana? Ya, Anda lihat dari struktur tipis dan struktur tebal, cortical outline. Ya, kontras berarti cortical outline. Struktur tipis dilihat apanya? Dilihat dari medial dan lateral epikondil. Ya, tampak PCO. Struktur tebalnya dari mana? Dilihat dari laser tubercle atau dari humeral head. Ini bagian yang paling tebal. Ini harus tampak cortical outline. Densitasnya dari apa? Dari bony trabecular pattern ya, pattern trabeculanya tadi. Kalau struktur tipis ya dari medial dan lateral epicondyle. Kalau yang struktur tebalnya dari mana? Dari laser tubercle ya atau humeral head. Ya ini harus tampak apa namanya? Tampak trabecular patternnya. Oke, sekarang kita masuk ke humerus untuk proyeksi lateromedial. Berikut adalah kriteria evaluasi positioningnya. Ya, ini adalah radiografi humerus proyeksi lateromedial. Kita lihat. Ya. Yang pertama, laser tubercle tampak in profile.
greater tubercle-nya justru superposisi dengan kaput humerus. Ini untuk lateral. Kemudian kaput radius ya atau radial head ya, superposisi dengan processus coronoideus. Ini processus coronoideus bentuk huruf C, ini radial head ya tampak superposisi. Kemudian kapitulum terlihat distal ke medial dari troklea. Ya. Ini ada medial troklea. Kapitulumnya terlihat di distal, ya, agak ke medial dari troklea. Radial tuberosity-nya tidak tampak. Ya. Kemudian body humerus terletak di pertengahan kolimasi. Nampak elbow joint ya, dan juga shoulder joint serta soft tissue di sekitar. Oke, ini adalah kontras dan densitasnya ya. Dilihat dari cortical outline dan trabecular pattern. Kita lanjutkan ke shoulder ya, proyeksi AP. Ini adalah kriteria positioning untuk shoulder proyeksi AP. Cukup banyak di sini, tapi sebetulnya sederhana. Yang pertama adalah tampak fossa glenoidalis, ya, glenoid fossa dari tulang skapula. Ini tidak superposisi dengan toraks. Ya. Jadi ini tidak boleh superposisi. Kalau semakin ke arah oblik, ya tidak ter-AP, maka ini akan semakin mendekat dan superposisi dengan tulang-tulang di toraks. Kemudian posterior glenoid fossa superposisi dengan margin dari kaput humerus. Glenoid fossa itu kan seperti ini ya bentuknya. Ini ada anterior, ini ada posterior. Yang posterior ini superposisi dengan margin dari kaput humerus. Humerusnya tidak boleh terlalu ke sini. Cukup di bagian yang lateral, di posterior margin. Kemudian superior angle dari scapula, tampak superposisi dengan pertengahan dari clavicula. Ya, ini clavicula, pertengahannya. Nah. Kemudian glenohumeral joint, ya, dan processus coracoideus terletak pada pusat kolimasi. Terlalu tepat nih CP-nya. Harusnya glenohumeral joint terletak pada pusat kolimasi. Mencakup 2/3 bagian dari clavicula, 1/3 proximal humerus, dan scapula bagian superior. Ada 3 macam rotasi ya untuk proyeksi AP ini. Ada AP netral rotation atau rotasi netral, ada external rotation atau rotasi eksternal, ada internal rotation atau internal rotation. Kalau netral rotation ya ditandai dengan humeral epicondyle 45 derajat terhadap film, ini ditandai dengan tuberculum maius atau greater tubercle, dan sebagian kaput humerus tampak superposisi. Kalau dia netral rotation, tampak sedikit superposisi antara greater tubercle dengan sebagian kaput humerus. Kalau rotasinya eksternal, maka humeral epicondyle ini paralel terhadap film sehingga tuberculum maius dan kaput humerus tidak superposisi. Ya. Ini dan ini tidak superposisi, ini rotasi eksternal. Kalau internal bagaimana? Ya, tuberculum maius dan kaput humerus superposisi, tuberculum minus tidak superposisi. Ini tuberculum minus tidak tampak, ini dan ini tidak superposisi, berarti ini adalah rotasi eksternal.
bukan netral, bukan apa namanya, internal. Adanya rotasi dilihat dari apa? Ya, adanya rotasi dilihat dari scapular bodinya, kemudian fossa glenoidalisnya, kemudian claviculanya. Ya, kalau fossa glenoidalis ini tidak tampak, maka menunjukkan dia tidak true AP shoulder. Kemudian kalau superior scapular angle-nya ini tidak berada pada pertengahan clavikula, tidak superposisi, maka shoulder-nya juga tidak true AP. Dilihatnya dari mana? Lihat dari ini tadi ya, superior scapular angle, kemudian fossa glenoid dan juga humeral head dan tuberculum majus atau greater tuberculum. Untuk kriteria faktor eksposi atau kecukupan kontras densitasnya bagaimana? Untuk kontras lihat dari PCO. Cortical outline dari apa? Acromion. Cortical outline. Kemudian struktur tebalnya dari mana? PCO processus coracoideus. Ya. Tambah PCO-nya ini berarti struktur tipis, ini struktur tebal. Ya. Lalu trabecular pattern-nya dari mana? BTP-nya, BTP acromion dan struktur tebalnya apa? BTP processus coracoideus. Glenoid cavity juga boleh. Ya, ini bagian yang tebal dari struktur. Oke, lanjut ke clavikula. Ini adalah kriteria positioning clavikula proyeksi AP. Ini contoh radiografnya. Bagian-bagiannya ada medial clavikula, ada ini sih ada superior scapular angle, ini ada medial end, ini ada lateral end, ya. Ini ada shoulder joint di sini, ini ada scapula bersendian dengan clavikula di acromion. Namanya adalah acromioclavicular joint. Di sini ada proses coracoideus. Untuk clavikula proyeksi AP, seluruh bagian clavikula dari medial sampai lateral masuk dalam lapangan penyinaran. Densitasnya juga seragam. Ya. Clavikula berada di atas scapula. Ya. Sebagian clavikula superposisi dengan toraks. Ya. Nah, ini. Sebagian clavikula superposisi dengan toraks. Ini proyeksi AP. Ya. Kalau tidak superposisi ini adalah proyeksi AP aksial. Ya. Tapi kalau AP ini superposisi dengan bagian adanya rotasi ditunjukkan dengan apa? Ya. Kalau kelihatan apa namanya vertebranya bisa dilihat dari prosesus spinosus. Kalau berada tidak pada permukaan korpus berarti ada rotasi. Atau medial end kurang clavikula tidak berjarak sama dari koloma vertebralis. Ya, kalau tampak dua claviculanya. Nah, itu salah satu cara yang dilihat untuk mengevaluasi proyeksi AP. Lalu untuk menilai kecukupan kontras dan densitas dari mana? Dilihat dari BCU tulang klavikula, ya, struktur tebalnya. Struktur tipisnya di mana? Processus coracoideus dari caput humerus. Struktur tipisnya dari klavikula, struktur tebalnya dari BCO proses coracoideus. Kalau densitasnya dilihat dari mana? BTP, ya. Struktur tipis dari BTP tulang klavikula, struktur tebal dari BTP atau trabecular pattern pada processus coracoideus atau caput humerus atau humeral head. Ya, itu adalah kriteria-kriteria radiograf untuk ekstremitas atas, mulai dari manus sampai dengan clavicular. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.